Detik-detik paling menegangkan di abad ini. Sebuah rudal Iran merobek langit malam, dan apa yang terjadi selanjutnya membuat seluruh jenderal di Pentagon dan Tel Aviv tak bisa tidur. Ini bukan lagi perang proksi, ini adalah pesan berdarah yang dikirim langsung ke jantung Israel. Tapi pertanyaan sebenarnya bukan apakah perang dunia ketiga akan pecah, melainkan siapakah dalang tak terlihat yang sebenarnya menarik pelatuk dari balik layar. Jawabannya akan mengejutkan Anda. میشناسن تاریخ ایران رو هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمی‌کنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. Eskalasi dramatis di Timur Tengah telah mencapai titik didih baru di awal tahun ini, menyusul serangan rudal balistik Iran yang menembus pertahanan udara Israel dan serangan udara balasan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklir Iran. Rentetan peristiwa ini yang terjadi dalam waktu singkat telah mengubah konflik bayangan yang telah berlangsung selama puluhan tahun menjadi konfrontasi terbuka, menyeret kekuatan regional dan global ke dalam pusaran krisis yang mengancam stabilitas dunia. Konflik yang telah lama membara antara Iran dan Israel memasuki babak baru yang berbahaya. Sejak revolusi Islam pada tahun 1979, Teheran secara ideologis menentang keberadaan Israel yang mereka sebut sebagai rezim Zionis. Di sisi lain, Israel memandang program nuklir Iran sebagai ancaman eksistensial dan telah berulang kali menegaskan akan melakukan segala cara untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Amerika Serikat, sekutu utama Israel, melancarkan serangan udara terhadap 3 lokasi penelitian nuklir strategis di Iran, Fordow, Natanz, dan Isfahan. Washington mengklaim serangan tersebut sebagai tindakan pencegahan untuk menghambat potensi pengayaan uranium tingkat senjata oleh Iran. Pemerintah Iran dengan keras membantah tuduhan tersebut, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran kedaulatan dan agresi terang-terangan dan bersumpah akan melakukan pembalasan. Tidak butuh waktu lama bagi Iran untuk menepati janjinya. Garda Revolusi Iran meluncurkan puluhan rudal balistik ke wilayah Israel. Dalam sebuah unjuk kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa rudal, termasuk jenis baru Khaybar Shekan, dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan berlapis Israel dan menghantam sasaran, menyebabkan kerusakan dan melukai puluhan orang. Serangan ini bukan hanya pembalasan, tetapi sebuah pesan tegas bahwa Iran memiliki kapasitas dan kemauan untuk menyerang secara langsung. Israel yang beroperasi di bawah doktrin pertahanan proaktif segera membalas dengan menargetkan posisi-posisi milisi pro-Iran di Suriah dan Lebanon sebagai upaya untuk memotong jalur pasokan dan melemahkan proksi Teheran di perbatasannya. Konflik ini dengan cepat melampaui batas-batas Iran dan Israel, memicu jaringan proksi Iran di seluruh wilayah. Hizbullah di Lebanon meningkatkan serangan roketnya ke Israel Utara. Milisi Houthi di Yaman, meskipun sempat terikat perjanjian gencatan senjata informal, kembali melancarkan serangan terhadap kapal-kapal yang berafiliasi dengan Israel di Laut Merah dan mengancam kepentingan AS. Sementara itu, milisi Syiah di Irak seperti Kataib Hezbollah telah mengancam akan menargetkan pangkalan dan kepentingan Amerika di wilayah tersebut sebagai tanggapan atas agresi AS terhadap sekutu mereka, Iran. Perang yang kini terjadi di berbagai lini ini telah mengubah Timur Tengah menjadi sebuah medan pertempuran terbuka di mana setiap insiden berpotensi memicu eskalasi yang lebih luas. Panggung internasional merespons dengan penuh kekhawatiran. Amerika Serikat secara terbuka memihak dan bahkan terlibat langsung dalam konflik untuk mendukung Israel. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok menyuarakan keprihatinan mendalam atas serangan AS dan menyerukan deeskalasi, posisi yang secara tidak langsung memberikan dukungan diplomatik bagi Iran. Kekuatan regional lainnya seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang secara historis merupakan rival Iran, kini berada dalam posisi yang sulit. Meskipun khawatir dengan meningkatnya pengaruh Iran, mereka juga waspada terhadap dampak destabilisasi dari perang besar-besaran di halaman belakang mereka. Laporan intelijen mengindikasikan bahwa negara-negara Teluk ini secara diam-diam menjajaki saluran-saluran diplomatik untuk mencegah skenario terburuk. Dampak dari konflik ini telah terasa di seluruh dunia. Harga minyak mentah melonjak tajam di tengah kekhawatiran akan gangguan pasokan dari Selat Hormuz, jalur air vital bagi perdagangan energi global. Pasar saham global
menunjukkan volatilitas yang tinggi, mencerminkan ketidakpastian yang melanda investor. Di tengah kekacauan ini, berbagai spekulasi dan teori konspirasi bermunculan di ranah publik, mulai dari tuduhan bahwa konflik ini direkayasa untuk kepentingan politik domestik di AS, hingga dugaan bahwa ini adalah strategi Israel untuk memprovokasi Iran ke dalam perang yang lebih besar. Namun, di luar spekulasi tersebut, satu fakta yang tak terbantahkan adalah penderitaan warga sipil yang terperangkap di tengah baku tembak. Dunia kini menahan napas, mengamati dengan cemas setiap pergerakan di Teluk yang mendidih. Pertanyaannya menghantui para pemimpin dan warga dunia, bukanlah lagi jika, tetapi siapa yang akan menarik pelatuk berikutnya, sebuah tindakan yang dapat menjerumuskan kawasan ini dan mungkin dunia ke dalam konflik yang jauh lebih besar dan menghancurkan.